Halo Sobat, kembali lagi bersama Mary Anggia dan juga bareng sama Nadia Prameswari. hanya di Sebat, Sebaiknya Anda tahu. Oke, kali ini sesuai sama warna-warna lampu-lampu. Sesuai tema kita ya. Kita mau bahas tentang Sesuatu hal ya yang berbau mistis. Oke. Bagi warga Jogja, sudah tidak asing lagi dengan suara drum band misterius. Di era 80 sampai 90-an, suara misterius ini bahkan sering banget kita dengar di seantero kota Jogja. Banyak mitos yang beredar, entah dari mana kebenarannya. Biasanya suara drum band tersebut terdengar di sore hari sekitar pukul 3 sore, kemudian berlanjut pada tengah malam dan dini hari. Jamnya tidak menentu, tapi kebanyakan antara jam 2 malam hingga menjelang subuh. Suara tersebut berirama selalu sama. Ada yang menyebut bagi pendatang yang baru pertama kali berkunjung ke kota Jogja, sesekali akan diperdengarkan suara-suara drum band ini. Mungkin bisa dibilang itu sebagai sebuah perkenalan dari yang ada di Jogja kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir di Jogja gitu. Jadi udah banyak cerita yang beredar bahwa sering warga-warga yang mendengar suara drum band ini kemudian berinisiatif mencari sumber letak di mana suara itu berasal. Namun, para pencari suara tersebut selalu terkecoh. Karena suara tersebut selalu berpindah-pindah, banyak teori dari yang logis hingga yang mistis dari mana sumber suara drum band ini berasal. Masyarakat pun secara bebas memilih mana yang paling dia percaya. Banyak versi tentang suara drum band ini. Ada yang percaya bahwa suara drum band tersebut adalah suara gendering pasukan Nyi Roro Kidul yang menuju Keraton Yogyakarta ataupun sebaliknya. Ada pula yang menyebutkan jika suara drum band ini berasal dari pasukan khusus keraton yang tak kasat mata sedang berpatroli mengelilingi kota Yogyakarta agar tidak ada bencana yang merugikan warga sekitarnya. Bahkan, orang Jogja dulu diharuskan untuk tidur di lantai atau di depan pintu ketika mendengar suara tabuhan genderang itu. Di sisi lain, seperti yang sudah disebut tadi, suara drum band ini dipercaya juga sebagai sambutan bagi para pendatang. Para pendatang dianggap beruntung jika mendengar suara alunan drum band tersebut. Sebab tidak semua pendatang dapat mendengar suara ini. Hanya mereka yang terpilih dengan niat baik datang ke kota Jogja saja yang bisa mendengarkan. Bikin pendatang makin betah berada di Jogja, konon begitu, katanya kayak gitu. Satu-satunya teori ilmiah asal mula suara drum band ini berasal dari Taruna Akademi Angkatan Udara atau AAU yang sedang berlatih. Bahkan pihak AAU sendiri juga membenarkan kalau para taruna tersebut rutin berlatih drum band di pagi hari saat suasana sepi. Masuk akal mengingat kota Jogja memang kecil, apalagi hanya berjarak sekitar 5-8 km dari pusat pelatihan AAU. Terlebih, suasana pagi hari kota Jogja memang sangat sepi. Anehnya, menurut pengakuan pihak AAU, memang benar mereka sering melakukan latihan drum band secara rutin. Namun itu di pagi hari, antara jam 5 hingga jam 6 pagi. Kadang jika ada perform, mereka menambah porsi latihan sedikit lebih pagi, jam setengah 5 pagi atau setelah subuh. Tapi yang didengar oleh orang-orang Jogja ini, waktunya itu lain gitu. Iya, kemungkinan besar memang berasal dari suara latihan taruna AAU. Sementara juga sering didengar warga Jogja adalah suara drum band yang terdengar sekitar pukul 2 hingga benar-benar hilang di jam 4 pagi atau menjelang subuh. Oke. Buat lebih lengkapnya lagi, kita punya tayangan untuk sobat-sobat semua.
kamu sendiri pernah tahu nggak sih cerita tentang drum band ini? Sering dengar cerita tentang drum band ini kalau aku ya. Terus aku juga mau nanggepin yang tadi soal kenapa sih orang ketika dengar suara drum band itu bukan diharuskan sih, tapi lebih baik untuk tidur di lantai tanpa ada alas kasur yang tebal kayak gitu. Kalau menurut cerita yang aku dengar dari orang tua ya pastinya yang lebih tua, itu tuh jadi kenapa kita harus tidur di lantai supaya ketika ada sesuatu yang jahat yang mungkin memang dikirimkan atau mungkin ada sesuatu yang jahat yang mau menghampiri kita, itu tuh istilahnya kayak mental gitu loh. Kalau kita di lantai. Jadi itu kayak ada aku juga kurang ini sih, tapi orang tua bilangnya kayak gitu. Jadi supaya kita tuh terhindar dari hal-hal jahat yang mau datang ke kita gitu. Makanya orang diharuskan, lebih baik untuk tidur di lantai. Jadi sebenarnya tidur di lantai itu ada maknanya sendiri gitu ya bagi beberapa orang. Karena kan mungkin dia akan lebih dekat dengan bumi gitu loh. Mendekat dengan bumi gitu. Jadi hal-hal buruknya itu bisa mental, nggak akan menghampiri kita gitu. Karena orang tua aku pernah melakukan itu. Jadi pernah dengar suara drum band? Nggak cuma suara drum band, tapi ketika memang dia merasakan ada sesuatu yang datang, kita mungkin nggak lihat, tapi kita kan bisa merasakan. Kita kan punya indera untuk merasakan sesuatu. Kita punya kepekaan gitu kan. Nah itu ketika emang udah merasakan itu, ya udah inisiatif, tidur di lantai. Nggak usah pakai alas apa-apa gitu loh. Boleh pakai alas, mungkin pakai kain atau jadi nggak langsung di lantai gitu, tapi pakai kain. Tapi setidaknya nggak setebel. Kalau kita di kasur kan kita jauh kan dari lantai. Tuh. Berarti bisa dipakai buat macam hal ya sebenarnya. Gitu. Oke. Banyak teori juga serta cerita itulah yang masih menjadi misteri dari mana sejatinya suara drum band setan tersebut. Walau begitu, hingga saat ini tidak ada kejadian buruk yang menimpa siapapun yang mendengarkan suara drum band ini. Oke. Masyarakat Jogja pun sudah terbiasa dan menikmati alunan irama drum band menjelang subuh, tengah malam, dini hari, dan terkadang sore petang hari tersebut. Sebenarnya suara drum band itu sekarang sesekali ternyata masih terdengar. Katanya begitu. Mungkin bukan spesifik suara drum band, kalau teman-teman pernah dengar gitu, mungkin bisa juga berwujud dengan suara gamelan. Oh ya, jadi memang ada di Jogja itu ada suara gamelan, ada suara drum band. Jadi beda-beda gitu ya. Jadi nggak cuman suara drum band, tapi bisa berwujud suara gamelan yang bisa didengarkan, atau mungkin nggak sengaja kedengaran di subuh-subuh atau dini hari kayak gitu. Nah, hanya sedikit lebih samar tertutup dengan suara-suara lain karena Jogja sudah sebegitu ramainya, sudah nggak sesunyi dulu. Resonasi suara tentu sudah tak sekuat dulu. Oh iya, ngomong-ngomong yang tadi ya, papaku juga pernah cerita sih waktu itu. Zaman dulu waktu dia masih muda gitu, sering dengar suara drum band atau gamelan. Tapi sekarang udah jarang karena kan udah banyak bangunan tinggi, mungkin kan kehalang kan. Gitu. Itu benar juga kan. Terus juga ada Menko Polhukam Mahfud MD saat kuliah di Jogja pada tahun 1978 sampai 1983 juga menceritakan pengalaman menariknya mendengar suara drum band setan. Karena penasaran, Pak Mahfud MD iseng menelusuri sumber suara tersebut. Namun hasilnya nihil, suaranya berpindah-pindah. Tak hanya dirinya, teman-temannya pun juga mendengar. Beda lagi nih dengan pengakuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Raja Jogja ini malah mengatakan tidak tahu menahu soal hal tersebut. Sultan juga mengaku belum pernah mendengar adanya suara drum band. Nah, makin bingung kan? Maksudnya orang awam seperti Mahfud MD itu bisa mendengar, tapi Sultan sendiri ya, yang benar-benar istilahnya memang keturunan raja-raja gitu, tapi dia malah bilang kalau dia tidak tahu menahu. Mungkin juga Sri Sultan itu merahasiakan hal yang sebenarnya beliau itu tahu, tapi nggak dia sebutkan biar warga Jogja itu nggak resah. Iya benar. Apalagi kan di Jogja ini kan banyak buat pendatang ya, supaya nggak membuat resah pendatang dan nggak bikin mereka tuh takut untuk datang ke Jogja. Mungkin itu sebabnya Sri Sultan mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu.
Ada beberapa versi mitos lain drum band setan ini yang banyak dipercaya warga. Selain yang sudah tadi kita sebutin ya, di antaranya arwah gentayangan regu drum band Angkatan Udara. Jadi pada tahun 1948, bertepatan dengan agresi militer Belanda kedua, serangan Belanda ini berpusat di Yogyakarta sebagai ibu kota saat itu. Sekelompok regu drum band Angkatan Udara Indonesia tewas secara tragis akibat serangan skuadron pesawat Belanda. Nah, arwah-arwah inilah yang kemudian bergentayangan. Oh gitu, tapi mereka bergentayangan masih dalam formasi drum band tersebut. Iya, itu katanya gitu. Nah, selain drum band, ternyata terdengar juga suara gamelan tengah malam hingga dini hari, seperti yang tadi aku sebutin. Mirip dengan drum band, suara gamelan dini hari ini bila ditelusuri juga nggak akan berpindah-pindah dan tak ada yang tahu persis sumber suara gamelan itu berasalnya dari mana. Hanya saja memang suara gamelan tidak sesering dan sepopuler suara drum band sebagai urban legend Yogyakarta. Ada yang mengatakan suara drum band setan tersebut berasal dari Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Dan memang sangat banyak warga yang mendengarnya hampir selalu tampak seolah dari arah Taman Makam Pahlawan. Konon nih ya, menurut pengakuan warga yang mampu menerawang, pasukan atau regu drum band ini semuanya tanpa kepala. Ada juga yang bilang kakinya tidak menapak tanah. Satu yang paling terkenal dari sekian banyak cerita penelusuran adalah seorang warga di Jogja Utara mendengar suara drum band sekitar jam 2-3 dini hari. Penasaran hingga kemudian bersama kawannya dia memutuskan untuk bermotor menelusurinya ya. Kejadian itu tepat tahun 1990. Kejadian pada tahun 2013, seorang pemuda yang juga penasaran menelusuri dan menemukan penampakan yang sama. Ada 30 prajurit beserta atributnya. Hanya kali ini tidak di perlintasan rel Janti, namun di pojok Benteng Wetan. Gitu. Itu masih sekitaran keraton sih. Aku jadi agak merinding ya. Menurut buku Jogja Hidden Story, pada tahun 1870-an, sekelompok prajurit berjumlah 30 orang ini diceritakan mengalami nasib naas karena terkena ledakan meriam Belanda yang mengakibatkan satu pasukan yang berjumlah 30 prajurit tersebut tewas seketika. Beberapa tubuh anggota tersebut hancur. Kisah ini yang erat dihubung-hubungkan dengan cerita urban suara drum band. Serem juga ya ternyata. Ya, aku takut ya. Iya. Tapi pernah dengar nggak sih soal drum band ini sebenarnya selain jadi sebuah perkenalan akan kota Jogja, tapi dia juga sempat dikabarkan bahwa suara drum band atau gamelan ini memberikan pertanda. Oh, ini ada suatu pertanda ya kalau kita dengar. Jadi gitu ya. kalau nggak salah sempat ada berita atau sebuah kicauan gitu ya, Kabar burung gitu. Itu tuh sebelum ada gempa bumi yang gempa Jogja ya, yang 2006 dulu ya. Itu dulu sebelumnya itu juga di daerah Malioboro ke arah keraton. Iya. Itu sempat ada katanya orang yang bisa melihat itu ada suara drum band itu beserta Nyi Roro Kidulnya. Itu sih masih kabar burung ya, mungkin bisa di cross check lagi nanti kalau misalkan memang tertarik untuk tahu ceritanya. Agak serem ya. Tapi sobat-sobat bisa memilih versi yang mana sih yang dipercaya. Tadi kan kita kasih banyak versi ya, mau percaya yang mana, mau percaya atau enggak mitos ini itu juga terserah sobat-sobat semua. Yes, betul. Atau sobat-sobat mungkin punya versi sendiri yang dipercaya atau punya cerita menarik yang mau diceritakan terkait suara drum band, mungkin dari teman-teman sobat-sobat semua yang pendatang mungkin pernah mendengarkan, boleh langsung sharing-sharing, boleh langsung komen ya di dalam komentar gitu. Nah. Kalau gitu Nadia Prameswari dan Mary Anggia pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan terus video-video dari kita. Sampai jumpa.